Jangan sampai ada orang yang masih bandel gitu, masih bandel dan masih merasa dirinya benar gitu. Masih adakah komunisme? Jawabannya jelas masih ada. Bukti nyata jurang kehancuran itu adalah persis di depan mata. Baru saja terjadi adalah Museum Kostrad. TNI sekarang ini mendapat kepercayaan yang sangat baik dengan ranking yang sangat tinggi. Peran Kostrad, peran Sosok Soeharto, peran Kopassus yang dulu Residen Para Komando dengan Selmo Edi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan. Ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Saya titip kepercayaan itu kita jaga bersama-sama, karena membangun kepercayaan itu tidak sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ini berjenjang dan lama. Akhirnya menjadi korban itu orang lain, masyarakat. Dia nggak mikir kalau dia itu akan berdampak kepada orang lain. Ini yang kita sesalkan ya. Bangsa Indonesia sedang berada dalam tikungan tajam yang sangat berbahaya, terperangkap di jurang kehancuran. Masih adakah komunisme? Ngapain orang masih ngomongin zaman segini PKI, PKI, PKI? Buktikan dong, ada aturannya. Jangan hanya untuk membohongi rakyat. Ceko kan tadinya komunis, sekarang kan tidak komunis. Saya ketemu ketua partai komunis ada di parlemen di Ceko. Saya datang, saya bilang, "Yuk ketua partai." "Iya, masih banyak anggotanya." "Enggak." "Ya, orang tua." Anak muda gak tertarik. Jangan kepercayaan itu, public trust itu rusak gara-gara hal-hal yang sebetulnya bisa kita manage, hal-hal yang sebetulnya bisa kita hindari. Maka sejarah tidak boleh terputus. Pelajaran sejarah yang saya lakukan kalau saya menulis buku, siapa yang mau baca? Maka yang paling praktis adalah melihat film ini sebagai pembelajaran sejarah. Jangan sampai sejarah itu terulang kembali. Itu maksud saya. Nah, dengan kewaspadaan ini bisa menghambat atau bisa mencegah kalau ada yang akan mengadu domba. Ini gerakan politik dari kelompok-kelompok yang kalah kontestasi politik atau orang-orang yang mengalami power syndrome. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman mengaku tidak terima TNI dituding telah disusupi PKI, menyusul hilangnya 3 patung dalam diorama peristiwa G30S PKI di Museum Dharma Bakti Kostrad. Tudingan itu diungkapkan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio saat menjadi pembicara diskusi berjudul TNI versus PKI. Menurut Dudung, 3 patung tersebut tidak dihilangkan secara sengaja oleh TNI. Penggagas 3 patung yaitu Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Aye Nasution yang mengambilnya atas dasar keyakinan agama. Letjen Dudung pun menilai tudingan TNI disusupi PKI sebagai pernyataan keji. Seharusnya penuding yaitu Gatot bisa tabayun sebelum mengeluarkan pernyataan. Mengenai tudingan itu, Letjen Dudung pun langsung memberikan klarifikasi lengkap. Pertama, patung 3 tokoh di Museum Dharma Bakti Kostrad, yakni Jenderal TNI Ahan Nasution, Majen TNI Soeharto, dan Kolonel Infanteri Sarwo Edi Wibowo, memang sebelumnya ada di dalam museum tersebut. Patung tersebut dibuat pada masa Panglima Kostrad, Letnan Jenderal TNI Aye Nasution. Kini patung tersebut diambil oleh penggagasnya, yaitu Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Aye Nasution, yang meminta izin kepada saya selaku Panglima Kostrad saat ini. Saya hargai alasan pribadi Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Aye Nasution yang merasa berdosa membuat patung-patung tersebut. Menurut keyakinan agamanya, jadi saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan. Jika penarikan 3 patung itu kemudian disimpulkan bahwa kami melupakan peristiwa sejarah pemberontakan G30S PKI pada tahun 1965, itu sama sekali tidak benar. Saya dan Letjen TNI Purnawirawan Aye Nasution mempunyai komitmen yang sama, tidak akan melupakan peristiwa terbunuhnya para jenderal senior TNI Angkatan Darat dan perwira pertama Kapten Pierre Tendean dalam peristiwa itu.
Jadi tidak benar tudingan bahwa karena patung diorama itu sudah tidak ada, diindikasikan bahwa Angkatan Darat telah disusupi oleh PKI. Itu tudingan yang keji terhadap kami. Seharusnya Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio selaku senior kami di TNI terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan bisa menanyakan langsung kepada kami selaku Panglima Kostrad. Dalam Islam disebut tabayun agar tidak menimbulkan prasangka buruk yang membuat fitnah dan menimbulkan kegaduhan terhadap umat dan bangsa. Foto-foto peristiwa serta barang-barang milik Panglima Kostrad Majen TNI Soeharto saat peristiwa 1965 itu masih disimpan dengan baik di museum tersebut. Hal ini sebagai pembelajaran agar bangsa ini tidak melupakan peristiwa pemberontakan PKI dan terbunuhnya pimpinan TNI Angkatan Darat serta Kapten Pierre Tendean. Demikian penjelasan kami agar bisa dipahami dan tidak menimbulkan prasangka buruk terhadap kami sebagai pribadi, institusi Kostrad maupun institusi TNI Angkatan Darat. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio sering membicarakan soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI gaya baru di Indonesia. Ahli hukum tata negara Refli Harun mengatakan isu kemunculan PKI gaya baru ini sering dibicarakan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Gatot Nurmantio itu ngotot sekali mengatakan bahwa komunisme gaya baru itu sedang bangkit. Kata Refli dikutip dari kanal YouTube Refli Harun Sabtu 25 September 2021. Merespon hal tersebut, akademisi sekaligus aktivis tahun 1960-an Profesor Dr. Salim Said menuturkan, kalau ada bukti, ya buktikan saja, masalahnya kan nggak ada bukti. Mantan Panglima TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio mengungkapkan adanya indikasi penyusupan paham komunis ke tubuh TNI berdasarkan bukti hilangnya sejumlah patung tokoh di Museum Dharma Bakti Markas Kostrad. Peran Kostrad, peran sosok Soeharto, peran Kopassus yang dulu Residen Para Komando dengan saya Romo Edi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan. Ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Kalau Anda glorious di masa lalu, Anda nggak mau sejarah itu dihapus. Karena dengan itu Anda dikenang orang dengan baik. Jadi Anda lihat kepentingan. Sejarah ini adalah alat politik. Disadari atau tidak disadari, direncanakan atau tidak direncanakan. Ini gerakan politik dari kelompok-kelompok yang kalah dalam kontestasi politik atau orang-orang yang mengalami power syndrome, dan mereka mencoba menyelamatkan eksistensi politiknya agar masyarakat dapat kelompok-kelompok yang kalah dalam kontestasi politik